Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Selamat Haryadi, peserta Latsar, Pegawai Negeri Sipil Angkatan 3 Gelombang Kedua CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pada saat ini saya akan berbicara tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pertama, yang saya akan bahas di sini adalah tentang etika publik. Langsung aja ya ke pembahasan utamanya, yakni etika publik. Pelayanan publik yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, penting untuk memahami etika dan kode etik pejabat publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar baik atau buruk dan benar atau salah berdasarkan perilaku, tindakan, dan keputusan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Inilah beberapa nilai-nilai dasar etika publik, refleksi tentang standar atau norma. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua, sisi dimensi efektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya ada 3 dimensi dalam etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, yang unsur-unsurnya adalah akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik adalah kualitas dari pejabat publik sesuai dengan nilai standar dan aturan moral diterima oleh masyarakat. Nah, ini ada beberapa indikator etika publik. Yang pertama, jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. 2. Bersikap terbuka dalam pelayanan. 3. Bersikap tulus. 4. Bersikap sopan dan santun. 5. Bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. 6. Bersikap hormat. 7. Bertanggung jawab dalam menggunakan BMN. Dan yang terakhir, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan publik yang prima sebagai ASN, kita harus berpegang pada kode etik aparatur sipil negara dan selalu menerapkan budaya 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan publik yang prima sebagai ASN, kita harus berpegang pada kode etik aparatur sipil negara dan selalu menerapkan budaya 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan. Kita beralih ke pembahasan yang kedua ya, tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Dipersepsikan oleh individu terhadap barang atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Dan inilah beberapa indikator dari komitmen mutu. Yang pertama adalah efektif. Efektif upaya untuk meningkatkan ketercapaian target atau tujuan. Yang kedua, efisien. Upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan serta penyimpangan prosedur. Yang ketiga, inovatif. Upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Yang keempat, mutu. Upaya untuk menyelesaikan kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pelanggan atau pengguna. Yang kelima, adaptif.
Adaptif adalah upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi keutuhan dan perubahan lingkungan kerja. Dan yang keenam, responsif, membantu yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Setelah tadi kita membahas tentang nilai indikator komitmen mutu, dan inilah beberapa nilai-nilai komitmen mutu. Yang pertama, mengedepankan komitmen. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati. 3, menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi. 4, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. 5, menggunakan pendekatan ilmiah yang inovatif. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya yang terakhir, saya di sini akan membahas tentang anti korupsi. Korupsi adalah tindakan yang merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Atau tindakan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Dan inilah indikator dari anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Membiasakan berperilaku jujur dalam hal jam kehadiran bekerja. Yang kedua, kepedulian. Bersedia membantu rekan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, kemandirian. Mampu mengatasi persoalan pekerjaan kita sendiri dengan meningkatkan kemampuan diri dan menerima masukan informasi baru. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin dalam waktu bekerja, disiplin dalam waktu berpakaian. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target capaian dan tepat waktu. Yang keenam, kerja keras. Bekerja sepenuh hati atas dasar ibadah dan pengabdian pada negara. Yang ketujuh, kesederhanaan. Menggunakan pakaian yang tidak terlalu mencolok dan senantiasa bersyukur. Yang kedelapan, berani. Berani menegur rekan kerja yang tidak menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang ada. Dan yang terakhir, keadilan. Adil dalam melayani masyarakat dengan adil tanpa membeda-bedakan latar belakang. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan atau jelaskan tentang materi etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.